Shalom, perkenalkan nama Shalom. saya Devo Siuk dengan NIM 19242096 dari kampus Dewi Sartika B. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Trinitas, yaitu salah satu ajaran penting dalam iman Kristen. Trinitas berarti Allah itu satu, tapi hadir dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Walaupun terdiri dari tiga pribadi, ketiganya bukan tiga Allah. Ketiganya adalah satu Allah yang bekerja sama dalam kehidupan manusia. Apa itu Trinitas? Secara sederhana, Trinitas itu menunjukkan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Allah Bapa sebagai pencipta segala sesuatu, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan manusia, Allah Roh Kudus yang hadir untuk membimbing, menghibur, dan menguatkan orang percaya. Salah satu gambaran Trinitas dapat kita lihat saat baptisan Yesus dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Yesus dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati dan suara Bapa terdengar dari surga, yaitu peristiwa ini kita melihat ketiga pribadi Allah hadir bersama. Pemahaman saya tentang Trinitas, menurut saya, Trinitas menunjukkan bahwa Allah selalu hadir dan bekerja dalam hidup manusia. Sebagai Bapa, Allah menciptakan dan memelihara kehidupan kita melalui anak, yaitu Yesus Kristus. Kita menerima keselamatan seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Melalui Roh Kudus, kita dibimbing dalam menjalani hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Jadi, Trinitas bukan hanya konsep, tetapi nyata dalam kehidupan orang percaya setiap hari. Mengapa Trinitas penting? Eh, Trinitas penting untuk dipahami karena satu, membantu kita mengenal Allah dengan lebih utuh dan meneguhkan iman kita kepada karya keselamatan Allah. Yang ketiga, membuat kita memahami bahwa Allah selalu menyertai kita. Dan yang terakhir, menjadi dasar dalam kehidupan dan pelayanan sebagai orang Kristen. Yaitu Yesus sendiri memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus seperti tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Perlukah kita menjelaskan Trinitas kepada orang yang tidak seiman? Menurut saya perlu. Menjelaskan Trinitas kepada orang yang tidak seiman itu perlu. Tetapi harus dilakukan dengan bijaksana. Tujuannya bukan untuk melakukan apa yang dipercaya oleh orang Kristen. Dan hubungan antar umat beragama pun hangat, sopan, dan penuh kasih sesuai dengan ajaran dalam Petrus 3 ayat 15, yaitu memberi pertanggungjawaban dengan iman, dengan lemah lembut dan hormat. Kesimpulannya, jadi Trinitas adalah ajaran bahwa Allah itu satu tetapi hadir dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melalui Bapa kita diciptakan, melalui Anak kita diselamatkan, dan melalui Roh Kudus kita dibimbing setiap hari. Dengan memahami Trinitas, kita semakin mengenal Allah, semakin kuat dalam iman, semakin yakin bahwa Allah selalu menyertai hidup kita. Mungkin itu sekian pemahaman dari saya. Terima kasih dan shalom. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Shalom. Januari Valdo Sibuan dengan NIM 19240593. Trinitas adalah ajaran Kristen yang menyatakan bahwa Allah itu satu, tetapi terdiri dari tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Menurut Agustinus, Trinitas adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya walaupun ada tiga pribadi, Allah tetap satu. Menurut pemahaman saya, menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Allah Bapa menciptakan dunia, Yesus menyelamatkan manusia, dan Roh Kudus membimbing kehidupan orang percaya. Kesimpulannya ialah Trinitas adalah satu Allah dalam tiga pribadi yang bekerja untuk keselamatan manusia. Terima kasih, Salam.
Shalom. Perkenalkan nama saya Yola Trindasari Lumban Raja dari WSI Pontianak dengan NIM 632500070. Trinitas dasar dalam iman Kristen yang menyatakan bahwa ada satu Allah yang sejati, namun terdiri dari tiga pribadi yang koeternal dan setara, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu Allah, tiga pribadi. Keesaan, hanya ada satu Allah, bukan tiga Allah. Keberagaman, Allah itu ada dalam tiga pribadi yang berbeda. Mereka bukan tiga bagian atau tiga mode yang bergantian, melainkan tiga yang dinyatakan namun satu hakikat. Hubungan, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Namun ketiganya memiliki kodrat, kekuasaan, dan keabadian yang sama. Analoginya sederhana, karena Trinitas adalah misteri yang sulit dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Sering digunakan analogi untuk membantu memahami, ataupun meski tidak sempurna. Segitiga memiliki tiga sudut yang berbeda, namun membentuk satu bentuk yang utuh. Air bisa berwujud air, cair, es dan uap, namun tetaplah H2O. Dasar Alkitab, konsep ini bersumber dari Alkitab antara lain. Matius 28 ayat 19. Perintah membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dari 1 Yohanes 5 ayat 7, karena ada tiga yang menjadi saksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yesus berdoa kepada Bapa, menunjukkan perbedaan pribadi, namun juga mengklaim kesetaraan dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan poligami atau tiga dewa. Sering terjadi kesalahpahaman bahwa Trinitas berarti menyembah tiga Tuhan atau menganggap Allah seperti manusia yang memiliki istana atau anak. Jawabnya tidak. Ketiganya adalah satu Allah yang sama, berbeda peran, namun setara dalam kemuliaan. Seperti Bapa, sumber dan pencipta, Anak, penebus dan juru selamat yang menjelma menjadi manusia, Roh Kudus, penghibur, penuntut, dan kuasa Allah yang bekerja di dalam hati manusia saat ini. Singkatnya, satu Allah dalam tiga pribadi yang selamanya bersatu dalam kasih yang sempurna. Di dasar Alkitab, istilah Trinitas memang tidak tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab, namun konsepnya muncul dari berbagai ayat seperti Matius dan Yohanes. Pentingnya dan Trinitas itu sering disebut sebagai misteri iman, yang artinya ini adalah sesuatu yang diyakini melampaui logika manusia sepenuhnya, namun dianggap logis dalam kerangka iman karena menggambarkan Tuhan yang maha besar dan memiliki relasi kasih internal yang sempurna. Terima kasih. Shalom. Oke, baiklah Shalom. Perkenalkan nama saya Despa Marisa dengan NIM 63251255. Saya dari cabang kampus UBSI dari Pontianak. Oke, rangkuman singkat tentang finalitas menurut saya. Trinalitas adalah ajaran bahwa Allah itu satu, tetapi memiliki tiga pribadi. Yang pertama itu Allah Bapa, itu pencipta alam semesta. Yang kedua adalah Allah Anak, yang berarti juru selamat manusia. Dan yang ketiga itu Roh Kudus, yang berarti penolong dan pembimbing. Dan ketiganya bukan tiga Allah, melainkan dalam tiga pribadi yang setara dan kekal. Intinya, satu Allah itu tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Eh, Ketiganya juga memiliki hakikat yang sama dan bekerja sama, namun tetap satu Allah, bukan tiga Allah. Hmm, jadi kesimpulannya, Trinitas adalah keyakinan
bahwa Allah dalam iman Kristen adalah satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang bersama-sama bekerja untuk penciptaan, keselamatan, dan pembimbingan umat manusia. Halo, perkenalkan nama saya Yanti Zaluhu dari cabang UBSI Pontianak dengan NIM 6325128. Di sini saya akan menjelaskan tentang Trinitas dalam agama Kristen, yaitu keyakinan bahwa Allah itu satu tetapi hadir dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi atau sumber segala kehidupan. Yang nomor dua itu Yesus Kristus atau firman Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang nomor tiga yaitu Allah Roh Kudus, yang artinya roh Allah yang bekerja dalam hati manusia memberi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan hidup. Walau ada tiga pribadi, ketiganya bukan tiga Allah, melainkan satu Allah dalam Kristen. Ketiga pribadi ini memiliki hakikat yang sama, kuasa yang sama, dan kekal selamanya. Bentuk yang berbeda tetapi tetap satu unsur yang sama. Begitu juga Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbeda pribadi, tetapi tetap satu Allah. Dasar Alkitab tentang Trinitas, beberapa ayat yang sering digunakan yaitu Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Kesimpulannya, Trinitas menjelaskan bagaimana Allah bekerja. Bapa merencanakan keselamatan, Yesus menebus manusia melalui pengorbanannya, dan Roh Kudus membimbing dan menguatkan orang percaya. Terima kasih. Shalom, nama saya Alfonso Nenggolan, NIM saya 192423. Saya dari kampus cabang BSI Dewi Sartika B. Menurut saya Trinitas itu adalah konsep bahwa Tuhan itu satu tetapi dinyatakan dalam tiga pribadi, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Memang kalau dipikir secara logika ini agak sulit dipahami sepenuhnya, tapi saya melihatnya sebagai cara Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia dalam bentuk yang bisa kita mengerti melalui relasi. Pemahaman saya Trinitas bukan berarti ada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan dalam tiga pribadi yang saling berkaitan. Bapa sebagai pencipta, Yesus sebagai penyelamat, dan Roh Kudus sebagai penolong serta penguat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini saya merasa bahwa Tuhan itu jauh, tetapi justru hadir dan bekerja dalam berbagai situasi hidup kita. Menurut saya menjelaskan Trinitas kepada orang yang tidak seiman itu memang perlu, tapi tidak harus dilakukan, tapi harus dilakukan dengan bijak dan tidak memaksakan. Karena tidak semua orang punya pemahaman yang sama. Jadi lebih baik disampaikan dengan sederhana. Selain itu, menurut saya sikap hidup seperti kasih, kesabaran, dan pengampunan justru lebih berbicara daripada penjelasan yang terlalu teoritis. Terima kasih. Shalom.